Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi azmain amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu Haji Eli Muslika Vetemas, yang terhormat kepada guru-guru SMK Wirasabah dan staf tata usaha. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya yang berupa beribu-ribu nikmat. Selawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Holifatus Sadiah dari kelas 11A Farmasi Klinis dan Komunitas. Saya akan menjelaskan tugas khusus tentang definisi obat hipertensi dan cara penggunaan obat insulin pada pasien diabetes. Saya akan menjelaskan tugas khusus yang pertama, yaitu obat hipertensi. Hipertensi adalah meningkatnya tekanan darah sistolik lebih besar dari 140 mmHg dan atau diastolik lebih besar dari 90 mmHg pada 2 kali pengukuran dengan selang waktu 5 menit dalam keadaan cukup istirahat. Hipertensi merupakan penyakit yang timbul akibat adanya interaksi berbagai faktor resiko yang dimiliki seseorang. Faktor pemicu hipertensi dibedakan menjadi yang tidak dapat dikontrol seperti riwayat keluarga, jenis kelamin, dan umur. Faktor yang dapat dikontrol seperti obesitas, kurangnya aktivitas fisik, perilaku merokok, pola konsumsi makanan yang mengandung natrium dan lemak jenuh. Hipertensi dapat mengakibatkan komplikasi seperti stroke, kelemahan jantung, penyakit jantung koroner, gangguan ginjal, dan lain-lain yang berakibat pada kelemahan fungsi dari organ vital seperti otak, ginjal, dan jantung yang dapat berakibat kecacatan bahkan kematian. Hipertensi atau yang disebut the silent killer yang merupakan salah satu faktor risiko paling berpengaruh penyebab penyakit jantung, yaitu kardiovaskular. Saya akan menjelaskan penggolongan hipertensi. Hipertensi dibagi menjadi dua, yaitu tekanan darah sistolik dan tekanan darah diastolik. Tekanan darah sistolik adalah tekanan darah yang terjadi pada saat jantung berkontraksi. Tekanan ini selalu lebih besar dari tekanan diastolik. Tekanan darah diastolik adalah tekanan darah yang terjadi pada saat jantung berelaksi mengembang. Tekanan darah dinyatakan dengan satuan mmHg yang biasa disebut milimeter merkuri. Misalnya 150 atau 80 mmHg. Artinya tekanan darah sistolik 150 mmHg dan tekanan darah diastolik 80 mmHg. Di sini ada klasifikasi menurut JNC 7. Normal, tekanan sistolik mmHg 90 sampai 119 dan tekanan diastolik mmHg 60 sampai 79. Prahipertensi normal tinggi 120 sampai 139 tekanan sistolik mmHg. Saya akan menyebutkan contoh obat hipertensi yang ada di Rumah Sakit Dewi Sri. Yang pertama, generiknya Reserpin, patennya Serpasil. Yang kedua, Aliskiren, patennya Rasilez. Yang ketiga, generiknya Clortalidon, patennya Higroton. Yang keempat, generiknya Lercanidipin, paten Zanidip. Yang kelima, generiknya Terazogin HCl, patennya Hitrin. Di sini ada interaksi obat amlodipin, yaitu untuk obat hipertensi. Yang pertama, limau gedang grapefruit. Konsumsi limau gedang berlebihan dapat meningkatkan kadar amlodipin dalam plasma. Yang kedua, ritonavir. Kadar amlodipin dalam plasma dapat meningkat pada penggunaan bersama ritonavir sehingga disarankan untuk menurunkan dosis amlodipin. Yang ketiga, sildenafil. Penggunaan amlodipin bersama dengan sildenafil dapat meningkatkan efek hipotensi. Yang keempat, simvastatin. Risiko rhabdomyolisis dapat meningkat bila simvastatin digunakan bersama amlodipin. Yang kelima, carbamazepin. Efek
amlodipin dapat menurun pada penggunaan bersama carbamazepine. Yang keenam, teofilin. Penghambat kanal kalsium seperti amlodipin dapat meningkatkan kadar teofilin plasma. Dosis amlodipin. Dosis dewasa biasa untuk hipertensi. Dosis awal 5 mg secara oral sekali sehari. Dan dosis pemeliharaan 5-10 mg per oral sekali sehari. Pasien yang rentan dapat dimulai pada 2,5 mg oral sehari sekali. Selanjutnya ada interaksi obat, yaitu interaksi obat dari obat amlodipin. Yang pertama, limau gedang grapefruit. Konsumsi limau gedang berlebihan dapat meningkatkan kadar amlodipin dalam plasma. Dan yang kedua, ritonavir. Kadar amlodipin dalam plasma dapat meningkat pada penggunaan bersama ritonavir, sehingga disarankan untuk menurunkan dosis amlodipin. Yang ketiga, sildenafil. Penggunaan amlodipin bersama dengan sildenafil dapat meningkatkan efek hipotensi. Yang keempat, simvastatin. Risiko rhabdomyolysis dapat meningkat bila simvastatin digunakan bersama amlodipin. Yang kelima, carbamazepine. Efek amlodipin dapat menurun pada penggunaan bersama carbamazepine. Yang keenam, teofilin. Penghambat kanal kalsium seperti amlodipin dapat meningkat kadar teofilin plasma. Dosis amlodipin. Dosis dewasa biasa untuk hipertensi, yaitu dosis awal 5 mg secara oral sekali sehari. Dan dosis pemeliharaan 5-10 mg per oral sekali sehari. Pasien yang rentan dapat dimulai pada 2,5 mg oral sekali sehari. Dosis dewasa biasa untuk angina pectoris. Dosis untuk angina kronis stabil atau vasospastik atau penyakit arteri koroner angiografi yang dicatatkan pada pasien tanpa gagal jantung kurang dari 40%. Dan dosis 5-10 mg secara oral sekali sehari. Kebanyakan pasien dengan angina stabil atau vasospastik kronis membutuhkan 10 mg sampai efeknya terasa. Yang ketujuh, dalam studi klinis, sebagian besar pasien dengan penyakit arteri koroner diperlukan 10 mg. Dosis dewasa biasa untuk penyakit arteri koroner. Yang pertama, angina kronis stabil atau vasospastik atau penyakit arteri koroner angiografi yang didokumentasikan pada pasien tanpa gagal jantung atau fraksi ejeksi kurang dari 40%. Yang kedua, 5-10 mg secara oral sekali sehari. Kebanyakan pasien dengan angina stabil atau vasospastik kronis membutuhkan 10 mg untuk efek yang memadai. Dalam studi klinis, sebagian besar pasien dengan penyakit arteri koroner diperlukan 10 mg. Dan dosis untuk anak-anak hipertensi usia 6-17 tahun 2,5-5 mg oral sekali sehari. Dosis lebih dari 5 mg sehari belum diteliti pada pasien anak. Dalam dosis ini sediaan amlodipin hanya tersedia dalam bentuk tablet oral atau minum, meliputi dosis 2,5 mg, 5 mg, dan 10 mg. Jadi kesimpulan dari obat hipertensi yaitu hipertensi adalah penyakit yang timbul akibat adanya interaksi berbagai faktor risiko yang dimiliki seseorang. Faktor pemicu hipertensi dibedakan menjadi yang tidak dapat dikontrol seperti riwayat keluarga, jenis kelamin, dan umur. Faktor yang dapat dikontrol seperti obesitas, kurangnya aktivitas fisik, perilaku merokok, pola konsumsi makanan yang mengandung natrium dan lemak jenuh. Penggolongan hipertensi. Hipertensi dibagi menjadi dua, yaitu tekanan darah sistolik dan tekanan darah diastolik.
Tekanan darah sistolik adalah tekanan darah yang terjadi pada saat jantung berkontraksi. Tekanan ini selalu lebih besar dari tekanan diastolik. Dan yang kedua, tekanan darah diastolik. Tekanan darah diastolik adalah tekanan darah yang terjadi pada jantung berelaksi, yaitu mengembang. Tekanan darah dinyatakan dengan satuan milimeter merkuri. Dan di sini ada salah satu contoh obat hipertensi, yaitu salah satunya obat amlodipin. Dosisnya untuk dosis dewasa biasa untuk hipertensi, dan dosis dewasa biasa untuk angina pectoris, dosis dewasa biasa untuk penyakit arteri koroner, dan dosis anak-anak untuk hipertensi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tugas khusus yang kedua, yaitu tentang cara penggunaan obat insulin pada pasien diabetes. Yang pertama, di sini saya akan membacakan pengertian insulin. Insulin merupakan hormon yang dibuat di pankreas untuk membantu sel-sel tubuh mengelola glukosa darah menjadi energi. Glukosa yang berasal dari karbohidrat makanan akan dicerna dan diubah menjadi glukosa yang dilepas ke aliran darah. Di situ, insulin hadir untuk membantu sel-sel di seluruh tubuh menyerap glukosa dan menggunakannya sebagai energi. Bila insulin dalam darah tidak cukup, sel-sel tubuh akan mulai kelaparan. Insulin yang tidak cukup berarti glukosa tidak dapat dipecah, dan artinya sel tidak dapat menggunakannya. Akibatnya, lemak mulai dipecah untuk membuat energi. Di sini ada obat insulin suntik. Suntikan insulin merupakan perangkat medis khusus bagi para pengidap diabetes untuk mengendalikan gula darah. Pemberian suntikan insulin disebut juga sebagai terapi insulin. Di sini ada obat insulin suntik. Suntikan insulin merupakan perangkat medis khusus bagi para pengidap diabetes untuk mengendalikan gula darah. Pemberian suntikan insulin disebut juga sebagai terapi insulin. Obat insulin suntik adalah hormon buatan yang susunan zatnya mirip atau sama persis dengan insulin alami yang diproduksi oleh tubuh manusia. Selanjutnya ada fungsi insulin suntik. Fungsi obat insulin adalah untuk mengontrol kadar gula darah atau glukosa dalam darah. Selain itu, obat ini digunakan untuk menangani dan mengobati penyakit diabetes mellitus yang tidak dapat mengontrol kadar gula darah dalam tubuhnya. Dan selanjutnya ada jenis suntikan insulin. Yang pertama, rapid acting insulin. Jenis suntikan yang satu ini bekerja sangat cepat dalam menurunkan kadar gula darah dalam tubuh, sehingga suntikan ini digunakan sebaiknya 15 menit sebelum makan. Dan yang kedua, insulin lispro. Suntikan ini hanya membutuhkan waktu sekitar 15-30 menit untuk mencapai pembuluh darah. Jika untuk menurunkan kadar gula dalam darah membutuhkan waktu sekitar 30-60 menit dan dapat menjaga gula darah normal selama 3-5 jam. Yang ketiga, ada insulin aspart Novolog. Suntikan ini hanya membutuhkan waktu sekitar 10-20 menit untuk mencapai pembuluh darah. Jika untuk menurunkan kadar gula dalam darah membutuhkan waktu sekitar 40-50 menit dan dapat menjaga gula darah normal selama 3-5 jam. Yang keempat, insulin gluisin Afibra. Suntikan ini hanya memerlukan waktu selama 20-30 menit untuk masuk ke pembuluh darah. Jika untuk menurunkan kadar gula dalam darah membutuhkan waktu sekitar 30-90 menit dan dapat mempertahankan gula darah dalam selama 1-2,5 jam. Yang keempat ada short acting insulin. Jenis suntikan ini juga dapat menurunkan kadar gula darah dalam cepat. Walaupun tak secepat rapid acting,
Suntikan ini biasanya akan diberikan sekitar 30-60 menit sebelum makan. Novolin merupakan contoh dari suntikan jenis ini. Suntikan ini mampu masuk ke pembuluh darah dalam waktu 30-60 menit. Suntikan ini mampu menghabiskan waktu sekitar 2-5 jam dan mempertahankan kadar gula dalam hingga 5-8 jam. Yang kelima, long acting insulin. Jenis suntikan ini dapat bertahan lama hingga seharian. Biasanya para penderita diabetes banyak menggunakannya ketika malam hari dan hanya 1 kali saja dalam sehari. Biasanya jenis ini akan dikombinasikan dengan jenis lain seperti rapid acting atau short acting. Berikut adalah ada contohnya. Yang pertama, insulin Gargin Lantus 7. Suntikan ini mampu masuk ke pembuluh darah dalam waktu 1-1,5 jam dan mempertahankan kadar gula darah dalam selama kurang lebih 24 jam. Yang kedua, insulin Detemir Levemir. Suntikan ini mampu masuk ke pembuluh darah dalam waktu 1-2 jam dan bekerja selama 24 jam. Yang ketiga, insulin Degludec Tresiba. Suntikan ini mampu masuk ke pembuluh darah dalam waktu 30-90 menit dan bekerja selama 42 jam. Dan selanjutnya ada penyuntikan insulin pen. Penyuntikan dilakukan secara subkutan, jaringan di bawah kulit yang merupakan jaringan lemak. Karena penyuntikan pada bagian jaringan lemak akan mempercepat proses penyerapan insulin. Lokasi penyuntikan umumnya pada bagian perut, abdomen, lengan, paha atas. Bagian perut, abdomen menyerap insulin paling cepat dibandingkan lokasi yang lain karena menyimpan cukup banyak jaringan lemak. Disarankan untuk mengganti titik injeksi penyuntikan insulin pen setelah waktu 2 hari berturut-turut. Jangan menggunakan titik yang sama secara berulang-ulang karena dapat menyebabkan kulit iritasi dan merusak jaringan lemak di bawah kulit. Selanjutnya ada penyimpanan insulin pen. Yang pertama, simpan insulin pen baru, belum pernah dipakai, pada suhu 2-8 derajat Celcius dalam lemari es. Tetapi jangan dibekukan dalam freezer. Menyimpan dalam lemari es bertujuan untuk menjaga kestabilan insulin pen yang stabil jika disimpan pada suhu dingin dan dapat bertahan lebih lama sampai masa kadaluarsa. Jika disimpan pada suhu dingin, tidak disarankan menyimpan dalam freezer karena jika insulin menjadi beku, maka terdapat perubahan bentuk partikel. Insulin menjadi kristal atau gumpalan sehingga insulin menjadi rusak, tidak bisa digunakan lagi. Yang kedua, insulin simpan yang sedang dipakai pada suhu sejuk ruangan yang terlindung dari cahaya matahari 15-20 derajat Celcius dan sebaiknya tidak disimpan dalam lemari es. Penyimpanan insulin pen yang sudah atau sedang dipakai baik disimpan pada suhu sejuk ruangan atau disimpan di dalam kulkas. Insulin pen tetap hanya bisa digunakan 30 hari sejak insulin tersebut dipakai. Insulin pen yang awalnya disimpan di dalam kulkas dalam kondisi stabil kemudian dikeluarkan dalam kulkas untuk dipakai, maka akan mengalami perubahan stabilitas sehingga akan percuma apabila disimpan kembali ke dalam lemari es. Yang ketiga, insulin pen yang sedang dipakai dapat digunakan sampai 4 minggu atau 1 bulan. Yang keempat, insulin pen tidak boleh digunakan setelah melewati tanggal kadaluarsa seperti yang tercetak pada label dan karton. Yang kelima, tutup insulin pen harus senantiasa terpasang bila sedang tidak digunakan agar terlindung dari cahaya. Yang keenam, jauhkan dari jangkauan anak-anak.
Di sini ada cara pemakaian suntik insulin. Yang pertama, tanyakan pada dokter mengenai area tubuh mana yang menjadi lokasi penyuntikan insulin. Umumnya, dokter akan menyarankan untuk menyuntik di bagian tubuh yang empuk dan memiliki banyak lemak seperti paha, perut, bokong, atau lengan atas. Penyuntikan insulin dilakukan menggunakan bantuan alat konvensional atau insulin pen. Cara menyuntik insulin dengan kedua alat tersebut tidak jauh berbeda. Cara penyuntikan insulin menggunakan alat konvensional. Yang pertama caranya, 1. Cuci tangan terlebih dahulu dengan air dan sabun sebelum memegang alat suntik. Kemudian, buka tutup luar pial atau kemasan insulin. Lalu bersihkan karet pada bagian atas kemasan dengan tisu alkohol. Yang kedua, setelah itu tarik luas suntikan sampai alat suntik terisi udara sejumlah dosis insulin yang dianjurkan dokter. Yang ketiga, masukkan ujung jarum suntik ke dalam pial menembus lapisan karet kemasan. Lalu dorong tuas perlahan agar tidak meninggalkan udara dalam suntik. Yang keempat, balik pial hingga jarum suntik berada di posisi bawah. Tuas akan terdorong oleh tekanan udara dan terisi dengan insulin. Kemudian tarik tuas untuk memasukkan insulin sesuai dosis yang dibutuhkan. Yang kelima, jika ada gelembung udara, ketuk tabung suntik agar gelembung udara naik ke atas. Lalu dorong tuas untuk mengeluarkan gelembung dan tarik tuas kembali untuk mengambil dosis insulin yang tepat. Yang keenam, bersihkan area kulit yang akan Anda suntik dengan tisu alkohol. Pegang area kulit tersebut dengan jari lalu suntik insulin dengan posisi 90 derajat. Perlu diperhatikan jarum suntik hanya sekali pakai, sehingga jarum suntik harus segera dibuang setelah pemakaian. Bagi orang yang mengalami kesulitan menggunakan alat suntik konvensional, dapat menggunakan alat yang menyerupai pena untuk mempermudah penyuntikan insulin. Alat ini disebut insulin pen, sama seperti suntik insulin. Jarum suntik insulin pen hanya sekali pakai dan harus selalu diganti setelah pemakaian. Kini, insulin pen semakin banyak digunakan karena kemudahan pemakaiannya. Penggunaan insulin pen kurang lebih sama dengan alat suntik konvensional. Yang membedakannya adalah penggunaan insulin pen tidak perlu menakar dosis pakai insulin. Anda cukup menyetel dosis anjuran pada insulin pen, kemudian penyuntikannya. Ini adalah ada cara praktis menggunakan insulin pen. Yang pertama, keluarkan insulin pen dari dalam lemari pendingin setidaknya 30 menit sebelum penyuntikan. Yang kedua, cuci tangan hingga bersih. Yang ketiga, lepaskan penutup insulin pen, kemudian pasang jarum pada ujung insulin pen. Yang keempat, lepaskan penutup jarum dan keluarkan udara dari insulin pen dengan mengetuk tabung insulin pen hingga udara berkumpul di atas. Lalu tekan tombol suntik yang terdapat di ujung insulin pen. Yang kelima, setel dosis sesuai anjuran dokter, kemudian suntikan insulin setelah membersihkan area kulit dengan tisu alkohol. Hindari menyuntikkan insulin pada area yang mengalami memar atau luka. Usahakan untuk menyuntik insulin pada area berbeda dari sebelumnya. Meski memiliki manfaat, suntik insulin memiliki efek samping yang perlu diperhatikan. Suntik insulin dapat menyebabkan kadar gula darah rendah atau hipoglikemia. Ditandai dengan rasa mudah jengkel, keringat berlebihan, cepat lelah atau gemetar. Anda mungkin jika merasakan mudah lapar, pusing, dan jantung berdebar lebih cepat jika hipoglikemia cukup parah, dapat menyebabkan pingsan atau kejang-kejang. Segera diperiksakan diri ke dokter untuk mendapat penanganan tepat.
Jadi, kesimpulan dari cara penggunaan obat insulin pada pasien diabetes. Insulin merupakan hormon yang dibuat di pankreas untuk membantu sel-sel tubuh mengolah glukosa darah menjadi energi. Glukosa yang berasal dari karbohidrat makanan akan dicerna dan diubah menjadi glukosa yang dilepas ke aliran darah. Cara penggunaan insulin suntik tidak dapat dikonsumsi lewat mulut layaknya tablet, melainkan berupa injeksi suntikan langsung ke dalam tubuh. Hal ini dikarenakan obat ini akan bercampur dengan enzim pencernaan dalam tubuh. Fungsi insulin suntik adalah untuk mengontrol kadar gula darah atau glukosa dalam darah. Selain itu, obat ini digunakan untuk menangani dan mengobati penyakit diabetes mellitus yang tidak dapat mengontrol kadar gula darah dalam tubuhnya. Dan yang boleh menggunakan insulin adalah diabetes mellitus tipe 1, diabetes mellitus tipe 2 pada pasien yang kurang efektif pada penggunaan obat oral antidiabetes atau kombinasi dengan obat oral antidiabetes, dan diabetes mellitus pada kehamilan, alergi terhadap penggunaan obat oral antidiabetes lokasi. Penyimpanan insulin pen. Simpan insulin pen baru atau yang belum pernah dipakai pada suhu 2-8 derajat Celcius dalam lemari es, tetapi jangan dibekukan dalam freezer. Simpan insulin pen yang sedang dipakai pada suhu sejuk ruangan yang terlindung dari cahaya matahari 15-20 derajat Celcius. Sebelum melakukan suntik insulin, sebaiknya cuci tangan terlebih dahulu dengan air dan sabun. Hindari penyuntikan insulin pada area yang mengalami memar atau luka. Usahakan untuk menyuntik insulin pada area berbeda dari sebelumnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.